Ya, terima kasih. Pada siang hari ini tentang asma ya. Nah, ini memang lebih ke suatu proses alergi ya. Jadi bakatnya dari alergi. Ketika kita ngomong asma, bakatnya pasti alergi. Jadi ada minimal riwayat alergi dari pasien tersebut. Atau kalau selama ini tidak muncul, dari bapak ibunya ada riwayat alergi. Itu satu hal yang paling mudah. Dan kalau ngomong asma, kita ngomong usianya muda. Salah satunya contoh kemarin ya, dari tutor itu ya, usianya kan laki-laki 18 tahun. Oke. Dahuluannya ini konsep lama itu terjadi karena degranulasi sel emas karena ada satu alergen yang kemudian diikuti oleh pelepasan mediator sehingga menyebabkan kontraksi atau polos. Oh ya, ini sementara saya off cam ya karena kamera laptopku tidak bisa. Tak kira ini offline ini. Jadi saya ini posisi di kampus. Oke, nanti diingatkan sampai jam berapa deh? 14 berapa? 14.20 atau 13? Diingatkan ya kalau mau habis. Iya dokter, nanti sampai 14.50. Oh, 14.50 ya, mungkin nanti kalau apa waktunya asar ya kita break. Setelah itu masih ada apa kosong? Setelah jadwal ini sudah kosong dokter. Oke, ya ya. Ya nanti kalau asar kita break dulu. Asma merupakan inflamasi kronik dari saluran nafas sehingga berpengaruh terhadap sel dan mediatornya yang berakibat terjadinya bronkokonstriksi, di lain pihak adanya kebocoran vaskular sehingga terjadi edem, sekresi dari mukus meningkat dan stimulasi pada saraf, menjadi stimulasi dari saraf. Ini juga kenapa terapi asma juga yang saat ini harus ada selalu mengontrol. Gina yang terbaru tidak boleh tunggal pelega saja, karena itu sangat berpengaruh dan berpengaruh terhadap outcome. Contoh pelega itu biasanya yang sering dan banyak kita temui pada orang-orang dalam. Biasanya saya kalau kambuh minumnya ini dok, minum ya salbutamol atau minum aminofilin. Padahal itu bisa jadi diminum tiap hari. Itu juga ternyata penelitian yang terbaru juga berhubungan dengan outcome-nya kurang bagus. Asma adalah penyakit heterogen, biasanya ditandai dengan inflamasi saluran nafas kronis, didapatkan riwayat gejala respirasi antara lain nyeri, sesak nafas, dada terasa berat, dan batuk yang bervariasi terhadap waktu dan intensitasnya, disertai hambatan aliran udara ekspirasi yang bervariasi. Jadi di sini gejala-gejala ini kalau adik-adik secara detail, makanya kemarin gejala yang kita pakai tutornya adalah kadang-kadang kambuh, dada terasa berat. Ini juga harus diketahui, jadi tidak hanya mengi, tidak hanya sesak, tapi kadang-kadang dada terasa berat. Ditinjau lagi ada riwayat anak. Dan ketika kita menemui itu juga kita tidak harus langsung berpikir, oh ini jangan-jangan karena masalah paru. Karena banyak hal yang bisa menyertai. Ditambah lagi berarti nanti dijelaskan pada RPD. Kita harus mengkorek kalau memang belum ketahui. Sama ini ada penyakit riwayat apa Bu? Nah itu juga penting. Kalau memang ternyata anaknya masih usia muda, oh enggak ada dok. Itu kemungkinan penyakit-penyakit kongenital bisa jadi tidak ada. Yaitu secara definisi dasarnya dari Gina 2021.
Nah, ini yang terbaru juga ada, hampir sama ya. Oke. Berikutnya, gangguan inflamasi kronik saluran nafas menyebabkan peningkatan kepekaan saluran nafas yang menyebabkan nyeri berulang, sesak nafas, dan batuk pada malam hari atau dini hari. Yang berikutnya, obstruksi bervariasi, bisa reversibel spontan atau dengan pengobatan. Dan khas adalah peningkatan eosinofil. Nah, maka kita juga harus ngerti berapa nilai normalnya eosinofil. Jadi itu penting, kayak yang kemarin di hasil darah lengkapnya juga harus tahu DIFCON-nya. Itu juga penting mengetahui, oh ini arahnya ke alergi karena eosinofilnya meningkat. Padanya didapatkan sel emas maupun makrofag dan limfositit. Yang paling mudah dan khas ada eosinofil. Pada eosinofil kita ketahui, oh harganya ternyata 8. Nah, normalnya padahal 1-3. Oke, ini gambarannya ya. Sebagai contoh di mana asma dan penyakit heterogen biasa ditandai dengan inflamasi kronis. Ini ya, yang bisa kita lihat di mana sebagai gambaran ini ya, ternyata gejalanya hanya terlihat sebagian, tapi yang lebih terlihat, yang lebih besar bisa obstruksi saluran nafas, salah satunya atau juga kok rasanya agak berat ya, responsif bronkial, juga ketika ternyata habis makan apa, contohnya kan makan udang, ternyata juga langsung terasa sesak. Inflamasi saluran nafas, dan ini salah satu gejala kan bisa. Kalau masih ada fitur yang mendasari penyakit asma. Dan gambarannya demikian. Yang tengah ini di mana saluran nafas normal begitu besarnya. Tapi ketika saluran nafas dengan asma itu sudah bengkak dan itu menyempit yang berpengaruh terhadap pernafasan kita. Makanya menginya di sana kayak suling. Karena menyempit. Sementara kita butuh banyak oksigen. Artinya sekali nafas itu juga banyak. Biasanya lebar terus ini jadi kecil, otomatis jadi ada suara yang menyertai karena itu tadi ya. Nafas itu dengan kalau kita bisa melihat biasanya longgar terus di volumenya diperkecil itu akan berbunyi. Dan jika pada saat serangan itu lebih kecil lagi volumenya, sehingga inilah yang menyebabkan ketika eksaserbasi itu betapa hebatnya. Maka nanti dibandingkan ada yang eksaserbasi ringan, sedang sampai berat. Ini yang bisa kita lihat dari gambaran bronkus pada asma. Di sini juga berpengaruh terhadap otot polosnya. Ya, kalau kita lihat ternyata otot polosnya juga pada saat eksaserbasi lebih terlihat kayak bengkak. Sementara dari data di Indonesia kurang lebih 24% penduduk terdiagnosa asma. Kurang lebih 6 juta orang. Oke, inflamasinya apa saja? Itu bisa diberendam humoral maupun seluler. Kemudian humoral diberendam limfosit B, seluler oleh limfosit T. Selain itu juga TH1 di mana dapatkan adanya IL2, IL3, GMC, SF, interferon gamma dan TNF alpha. Delta 2, L3, L4, L5, L9, L13, L16, dan GMC-SF. Ini gambarannya di mana jika proses akut pada proses akut alergi ini bisa
yang diperankan adalah diperankan oleh histamin release, leukotriene, dan platelet aktivator faktor. Ya, berarti itu ketika akut alergi reaksi. Apa saja bisa langsung wheezing, urtikaria, rhinore, konjungtiva, ya itu juga bisa. Tapi jika prosesnya adalah proses yang kronik, itu bisa diperankan IL-5, IL-4, sel B, eosinofil, mast cell, T helper 2. Dan disinilah ketika adanya suatu alergen, ini bisa memicu dua hal. Bisa merangsang mast cell ini akan mengeluarkan akut alergi atau kronik alergi. Jika akut alergi langsung wheezing, berarti itu bisa terjadi, bisa dilihat mungkin pada yang exacerbasi. Tapi kalau pada yang kronik, reaksinya bisa dilihat berarti eosinofilnya meningkat. Itu juga satu hal yang penting, sehingga kita bisa mengerti. Berarti selama ini memang sudah terjadi sebenarnya asma, mungkin saat ini baru terlihat. Nah, ini berikutnya bagaimana peran dari interleukin 13 terhadap sel B dan sel T yang kemudian mengaktifkan sel B dan berpengaruh terhadap mast cell yang akhirnya mengaktifkan rilis mediator berupa histamin, leukotriene, dan sitokin, sehingga berpengaruh terhadap physiological effect. Bisa early response atau late response. Early response langsung bronchus spasmo, kemudian langsung terjadi sesak, atau late response airway inflamasinya terjadi inflamasi, airway obstruction, airway hyperresponse. Artinya dua hal ini sangat berpengaruh, dan intinya juga dari suatu proses ini adanya suatu alergen yang berpengaruh terhadap yang mengaktifkan sel B. Ini gambaran lainnya, di mana jika pada pasien asma T helper 2-nya tidak menonjol dibanding waktu normal. Kalau normal T helper 1-nya kemudian berkembang menghasilkan interferon gamma. TH naif pada pasien asma, jadi ini satu hal yang harus diketahui selain genetik juga lingkungan dan alergen. Lingkungan gimana ya, kita di lingkungannya, kalau apalagi dipicu lingkungannya perokok. Terus dari alergennya juga memang ternyata ada alergi, itu sangat berpengaruh. TH naif kemudian pada asma menghasilkan pH 2 yang akan menghasilkan eosinofil yang menyebabkan airway obstruction sehingga mukusnya jadi banyak. Ini bisa menyebabkan suatu obstruksi. Tapi di lain bila ada jalur lain di mana delta 2 ini langsung IL-4 dan IL-13 yang berpengaruh terhadap IgE dan menyebabkan mast cell dan sama juga menyebabkan sesak PPOK. Penyakit obstruktif kronis berarti prosesnya adalah proses yang kronis. Secara definisi penyakit paru yang dapat dicegah dan diobati. Ini ya, jadi bukan menyembuhkan kita, karena prosesnya sudah proses yang kronis. Ditandai adanya keterbatasan aliran udara yang persisten, bersifat progresif, karena memang sudah ibaratnya sudah mengkerut. Beda kalau asma saat serangan bisa bronkokonstriksi, tapi ketika sudah diterapi bisa kembali normal. Tapi kalau ini karena proses yang tadi, salah satu yang tadi ada emfisema, itu juga berpengaruh. Progresif berhubungan dengan respon inflamasi kronis.
Artinya proses ini suatu proses inflamasi kronis yang berlebihan pada saluran nafas dan parenkim paru akibat gas atau partikel berbahaya. Salah satu contohnya adalah rokok. Karakteristik hambatan aliran udaranya gabungan antara obstruksi saluran kecil, obstruksi bronkiolus, dan kerusakan parenkim. Tadi emfisema lagi ya. Jadi dua. Akibat inflamasi kronik, hilangnya hubungan antara alveoli dan saluran nafas kecil dan penurunan elastisitas eksoil paru, sehingga pergerakan dari paru-paru juga terganggu, dan lebih tepatnya bisa dilihat salah satunya tadi diafragmanya sudah flat. Ini beberapa kasus tadi ya, ada asma, emfisema, bronkitis. Nah, PPOK ini gabungan dari ketiga. Artinya kalau asma berarti ada pencetusnya, bisa memang bahkannya salah satunya dari asma. Ditambah karena usia lanjut, ternyata juga ada pajanan dari proses yang kronik, bisa karena polusi udara, bisa karena rokok, yang menyebabkan terjadinya suatu emfisema. Nah, PPOK itu gabungan dari ketiga ini. Nah, ini ya, pada kronik bronkitis, ini salurannya kalau normal ini, kalau bronkitis, mukusnya, adanya peningkatan mukus, terus dari terjadinya inflamasi pada strukturnya, sehingga lebih terlihat bengkak. Kalau ini ada yang normal, terlihat lebar. Ini terlihat bengkak dan volumenya juga mengecil. Inilah yang membedakan pada bronkitis. Tapi kalau emfisema, ini sudah kelihatan spesnya kerusakan dari alveoli-alveolinya, sehingga terjadi emfisema. Ini terlihat bosan. Padahal normalnya kecil, ada bronkiolnya juga odem, alveolinya juga ada emfisema. Alveolinya rusak dan jadi pembesaran, sehingga berpengaruh terhadap, padahal di sini di alveoli berpengaruh terhadap pertukaran oksigen. Dan dari gambar ini juga terlihat orangnya sudah lanjut usia, megang rokok, dan diafragmanya juga sudah terlihat mulai mendapat. Ini suatu ilustrasi yang bisa menggambarkan bagaimana suatu PPOK. Ada hal yang berpengaruh. Nah, ini faktor resikonya apa saja? Nah, ini ya. Rokok, debu, terus ini ya, environment tobacco smoke, artinya perokok pasif itu juga indoor outdoor polusi udara, artinya polusi udara itu juga sangat berpengaruh. Di daerah-daerah industri itu juga sangat berpengaruh. Artinya mungkin antara di kota dan di desa itu sangat berpengaruh kejadian PPOK. Namun kalau di desa biasanya kebanyakan karena rokoknya yang kuat, itu hal-hal lain yang sangat berpengaruh. Faktor resikonya apa saja? Yang pertama asap rokok, perokok aktif, pasif maupun bekas perokok. Ini yang harus diketahui, bekas perokok. Saya tidak merokok sekarang, Dok. Saya itu, oh iya Pak, sekarang tidak merokok ya Pak? Enggak, sudah tidak merokok Dok. Dulu sih waktu muda, saya usia 20 sampai 30, prosesnya memang tidak begitu saja selesai. Terus polusi udara, polusi di dalam ruangan, atau rokok, atau kompor, polusi di luar ruangan, gas buang kendaraan bermotor, debu jalanan, itu juga sangat berpengaruh. Polusi di tempat kerja, sedimentasi, gas belajar, maupun pajangan rusak di tempat kerja juga berpengaruh. Genetik, artinya itu juga penting. Genetik ketika mungkin bapaknya PPOK, kemungkinan besar nanti anaknya juga PPOK, apalagi ditunjang anaknya merokok. Kita tinggal menunggu waktu. Itu secara teoritis. Ya, kemungkinannya besar, artinya kalau kayak begini. Apa menjamin pasti? Ya enggak. Yang bisa menjamin Allah. Tapi secara teoritis kita bisa memberikan kemungkinan besar adalah
kena PPOK. Usia dan kelamin pasti ya, usia lebih dari 40 dan kelamin pasti. Tumbuh kembang paru waktu anak-anak juga sangat berpengaruh. Sosial ekonomi juga mempengaruhi. Bagaimana intake protein itu juga sangat berpengaruh. Infeksi paru berulang, artinya gampang batuk pilek, atau juga bisa jadi ternyata dulu juga pernah kena TBC, itu juga sangat mungkin. Karena hiperaktivitas bronkus maupun bronkitis kronis juga menjadi faktor risiko tersendiri. Sosiologinya karena adanya perubahan struktur paru menyebabkan perubahan fisiologis yang adanya batuk kronis, produksi sputum bisa jadi ada atau tidak, tapi batuk kronis, keterbatasan aliran udara, gangguan pencekaran gas, hipertensi pulmonal, pulmonal ini juga sangat berpengaruh. Artinya penjamu ini juga dengan adanya partikel dan gas beracun menyebabkan terjadinya inflamasi paru. Partikel dan gas beracun ini juga bisa merasa stres oksidatif, ya bisa menyebabkan terjadinya PPOK jika proses mekanisme perbaikannya terganggu. Di lain pihak, dengan adanya inflamasi paru ini menghasilkan protease yang akan bisa menyebabkan PPOK. Dan di sinilah ada peran-peran lain, antioksidan yang menghambat terjadinya PPOK atau anti-protease. Perubahan patologis terjadi di saluran nafas vaginal, perifer, parenkim, dan vaskuler. Ya, vaskuler paru juga berpengaruh. Bisa terjadi vasokonstriksi. Ini menyebabkan terjadinya PPOK, meliputi inflamasi kronik, ditandai dengan peningkatan jumlah sel inflamasi spesifik. Perubahan struktur yang berbeda ini menyebabkan isi dan piper berulang. Dan piper yang berulang ini menyebabkan terjadinya suatu proses fibrosis. Menetap walaupun sudah berhenti merokok. Ini yang jadi garis bawah. Jika kita memberikan katakanlah penyuluhan orang awam itu harus dipahami. Ini patologi pada PPOK bisa terjadi adanya proximal RW ini mulai trakea sampai bronkus. Inflamasi sel menyebabkan makrofag yang meningkat, strukturnya meningkatnya sel goblet. Pada variabel ARW, bronchulus ya sudah mulai ke arah bronchulus, dapatkan inflamasi sel yang meningkat, makrofagnya juga meningkat, dan sel T limfosit maupun sel B limfosit juga meningkat, fibroblast juga meningkat, sedikit neutrofil atau eosinofil. Strukturnya RW sudah mulai kening, sudah lebih dari bronkial sudah mulai ada fibrosis. Pada parenkimnya makrofagnya meningkat, juga CDH sel limfositnya meningkat. Strukturnya ini tadi ya, jadi pada parenkimnya bisa kita lihat terjadinya suatu emfisema. Terjadi emfisema bisa tipe sentrilobar maupun parasinal emfisem. Jika sentrilobar dilatasi dan destruksi dari bronchulus, dan kebanyakan pada perokok yang sentrilobar. Parasinar ini biasa kebanyakan pada defisiensi alfa-1 antihistaminik. Pada vaskularnya di mana ini terjadi pulmonary hypertension yang bisa menyebabkan terjadinya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu adanya suatu proses CPCD. Berikutnya efek dari PPOK itu pada norma bronkus ini ya, bronkokonstriksi demikian, begitu kecilnya. Ada PPOK dengan adanya penyempitan mukosa, mukopurulen, ini jika sudah mulai menyempit, apalagi kalau terjadi COPD PPOK yang terjadi bronkokonstriksi, ini lebih kecil lagi, makanya sesaknya hebat. Dan sini pun juga dilihat bahwasanya tidak bronkusnya di kondisi normal pun tidak selebar pada yang normal tanpa terkena rokok.
Gejala sesak nafas progresif, tambah dengan aktivitas, bernafas sepanjang hari, berusaha untuk bernafas, dan berat sukar berat, bisa sukar bernafas, terengah-engah, ngongso istilahnya. Batuk kronis yang timbul dan mungkin tidak berdahak, ini yang sering. Batuk kronis atau berdahak, ya. Jadi intinya di batuk kronis bisa dahaknya bisa keluar atau bisa sedikit dahak. Riwayat terpapar faktor resiko salah satunya ya rokok. Buat keluarga menderita PPOK, nah ini ya juga penting diketahui. Oke, batuk kronis dan produksi sekutumnya bisa terjadi karena merupakan satu pengajian eksudan inflamasi mukoid dari lingkungan infus, sehingga menyebabkan produksi sekutum. Karena suatu proses eksudan plasma dan inflamasi dan produksi mukus sehingga terjadi suatu batuk kronik. Karena adanya sekutum ini intinya adalah tubuh ingin mengeluarkan sehingga mengurangi sesak. Oke, demikian dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan tentang PPOK. Ini sudah asar. Kalian kalau sudah selesai, saya akhiri. Ada yang ditanyakan? Jadwal saya ada lagi kapan, Dit? Minggu depan. Izin menjawab, dokter. Untuk hari Jumat minggu ini ada KDI, dokter. Kapan lagi jadwal saya? Tanggal 2 Desember, dokter. 2 Desember ya. Oke. Untuk pertemuan siang hari ini sudah cukup atau ada yang ditanyakan? Di PPOK, PPOK yang tipe emfisema sudah saya sampaikan, terus asma juga sudah saya sampaikan. Enggak, ada yang ditanyakan? Sudah cukup? Sudah cukup? Dari saya, insya Allah sampun dokter. Oke, demikian apa yang saya berikan perkuliahan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Demikian saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih, Dok. Terima kasih dokter.